Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Baik, pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan mengkaji ayat-ayat hukum seputar keutamaan ilmu syar'i. Seputar keutamaan ilmu syar'i atau ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan faedahnya sudah diterangkan agar seorang dia punya semangat dalam mempelajari ilmu agama, dan dia ada terus menerus, ada keterusan istimrar dalam mempelajarinya, karena dalam ilmu itu sangatlah banyak dari manfaat dan keutamaan yang kita akan terangkan dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ya. Adapun materi kita di malam hari ini, kita akan baca 4 ayat dari ayat-ayat di surah Ar-Rahman. Di surah Ar-Rahman. Ya, ini ayat sering dihafal ya. Apalagi surah Ar-Rahman itu dari surah yang terkenal sekali di tengah kaum muslimin. Nah, di sana ada firman Allah Ta'ala, kita baca dari awal ayat, dari ayat pertama sampai ayat yang keempat. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Ya, ini 4 ayat ringkas penjelasan tentang keutamaan ilmu agama. Ya. Diterangkan di awal ayat, kata Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman. Dialah Allah yang dinamakan dengan nama Ar-Rahman. 'Allamal Qur'an. Dan dialah Allah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Khalaqal insan. Yang telah mencipta manusia. 'Allamahul bayan. Dan dialah Allah juga yang telah mengajarkan al-bayan, penjelasan. Ya. Ayat ini atau surah Ar-Rahman dari surah Makkiyah yang turun pada fase Makkah. Walaupun di sebagian ayatnya ada ayat yang turun di fase Madinah. Dan sebagian ulama yang lain ada yang mengatakan dia dari surah Madaniyah, dari surah Madaniyah. Tapi yang kuatnya diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, bahwasanya surah Ar-Rahman dia merupakan surah Makkiyah yang turun pada periode Mekah. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berada di Mekah. Dan juz 27 di surah Ar-Rahman ini, kebanyakan dari surah-surahnya ya, adalah surah Makkiyah. Kecuali surah Al-Hadid, dia dari surah Madaniyah. Dari surah Madaniyah. Baik. Ayat ini turun penjelasan dari pertanyaan kaum musyrikin. Ya. Jadi ketika itu kaum musyrikin di Mekah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, "Wa mar Rahman?" Ya. Siapakah itu Ar-Rahman?
Ya, ketika mereka diperintah untuk sujud kepada Allah, maka mereka berkata, siapakah itu Ar-Rahman? Ya, wa idza qila lahum usjudu lir-Rahmani qalu wa mar-Rahman. Ketika mereka diperintah untuk bersujud kepada Ar-Rahman, maka mereka berkata, siapakah Ar-Rahman itu? Ya. Ini dari sebab yang pertama. Sebab yang kedua, ada juga yang mengatakan dari sebab turunnya surah Ar-Rahman ini karena kaum musyrikin di Mekah ketika itu berkata bahwasanya Nabi itu diajari oleh manusia Al-Quran, ya. Yu'allimuhu bashar, itu diterangkan di ayat yang lain, yaitu manusia yang mengajari Nabi, ya, bukan turun dari Allah Subhanahu wa taala Al-Quran itu. Maka Allah turunkan ayat-ayat ini di surah Ar-Rahman untuk menjelaskan bantahan kepada orang-orang musyrikin. Ya. Ini dua sebab dari turunnya surah Ar-Rahman. Ya, terdapat padanya dari penjelasan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana seorang itu bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya langit dan bumi, ya, Rabbnya alam semesta. Nah, dan di surah Ar-Rahman ini, ya, ada ayat yang sering diulang-ulangi 31 kali diterangkan di surah Ar-Rahman. Itu pada firman-Nya, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Ya. Yang maknanya adalah nikmat Rabb yang mana lagi yang kalian dustakan wahai manusia dan jin. Ya. Jadi ayat per ayat di surah Ar-Rahman ini penjelasan akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang paling pertama disebut di surah Ar-Rahman ini adalah nikmat pengajaran Al-Quranul Karim. Itulah ilmu agama. Itulah ilmu agama. Ya, perhatikan ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ya. Apa itu arti Ar-Rahman? Ar-Rahman dia merupakan satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yang merupakan nama khusus milik Allah, yang bermakna dialah Allah yang memiliki rahmat yang sangat luas, memiliki rahmat yang sangat luas. Ya. Dan diterangkan di surah Ar-Rahman ini dari keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mencakup seluruh alam semesta. Ya, dari langit dan bumi, jin dan manusia, ya. Hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan, ya. Itu dicakupi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang membaca dari surah Ar-Rahman yang mulia ini. Nah, jadi dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha memiliki rahmat yang luas. Sampai orang-orang kafir itu tidak lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kata mereka tidak dirahmati oleh Allah, mereka tidak bisa hidup di muka bumi ini. Mereka bisa makan, bisa minum, ya, bisa menghirup udara segar. Itu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya. Jadi dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rahmat yang sangat luas. Kemudian dikatakan di ayat yang kedua, Allamal Quran. Dialah yang telah mengajarkan Al-Quran. Al-Quran dimaklumi dari kitab suci umat Islam, kitab yang termulia, yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang paling mulia. Dan seluruh perkara
yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim itu adalah hal yang paling mulia, yang termulia di alam semesta ini. Ya, coba lihat saja ya, semua perkara yang ada kaitannya dengan Al-Quran pasti dia menjadi hal yang paling mulia. Ya, Nabi kita diturunkan padanya Al-Quranul Karim, maka dia menjadi Nabi dan Rasul yang paling mulia, yang paling terbaik dari seluruh Nabi dan Rasul yang diturunkan oleh Allah atau yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Quran itu sendiri turun di Mekah, maka menjadilah Mekah tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Tidak ada yang kalahkan dari kemuliaan negeri Mekah. Dan Al-Quran diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan, maka menjadilah bulan Ramadan merupakan bulan yang paling mulia dari seluruh bulan yang ada dalam setahun. Ya. Ini dari waktu turunnya Al-Quran, turun di bulan Ramadan, maka menjadilah bulan Ramadan sebagai bulan yang paling mulia. Kemudian rinci lagi, Al-Quran itu turun di bulan Ramadan di malam-malam atau di malam Al-Qadar, ya, di malam Lailatul Qadar. Maka menjadilah malam Al-Qadar itu merupakan malam yang paling mulia dalam setahun. Tidak ada yang mengalahkan dari kemuliaan Lailatul Qadar, dari malam Al-Qadar. Ini pengaruh dari Al-Quranul Karim. Ya. Jadi ini dari berbagai macam kemuliaan ya yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Ya. Dari Rasul yang paling mulia, tempat yang paling termulia di muka bumi ini. Kemudian dia berkaitan dengan bulan yang paling mulia, bulan Ramadan, dan di malam turunnya Al-Quran itulah merupakan malam yang paling mulia. Dan sebaik-baik manusia yang hidup di muka bumi ini dialah orang-orang yang mengajarkan Al-Quranul Karim. Itu diterangkan dalam hadis Utsman bin Affan riwayat Al-Bukhari, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, ya, atau dia mempelajari Al-Quran dan dia mengajarkannya. Khairukum, yang terbaik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Quran. Man ta'allama Al-Quran wa 'allamah, dan dia mengajarkannya. Inilah dari manusia yang paling terbaik. Ketika hubungannya dengan Al-Quranul Karim itu sangatlah dekat dan dia senantiasa hidup bersamanya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajari manusia Al-Quran, allama Al-Quran. Ya. Menunjukkan bahwasanya manusia itu dahulunya mereka tidak memahami apa-apa. Ya. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dan kalian tidak tahu apa-apa. Ya. Dan Nabi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan dialah Allah yang telah mengajari kamu wahai Muhammad apa yang kamu tidak ketahui. Asal manusia ini adalah diterangkan dalam Al-Quranul Karim, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu asalnya adalah zalim lagi jahil. Ya, tapi dengan karunia dari Allah, nikmat dari Allah, Allah mengajari hambanya Al-Quran. Ya, mengajarkan kepadanya Al-Quran yang dengannya hamba itu bisa membaca Al-Quran, ya, dia bisa menghafalkannya, dia bisa memahaminya, dan dia bisa mengamalkannya dalam kehidupan.
menjadikan sebagai pedoman hukum. Dan Al-Quran dijadikan oleh Allah punya banyak manfaat. Ya, tidak bisa disebutkan dari keluasan dari manfaat Al-Quranul Karim itu. Ya, ini ayat yang kedua. Allamal Quran. Dialah Allah yang telah mengajarkan Al-Quran. Ya. Nah, kemudian ayat yang ketiga, Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal Insan. Ayat yang ketiga, Allah ingatkan, dialah Allah yang telah mencipta manusia. Yang telah mencipta manusia. Di sini al-insan lafaznya umum, mencakup seluruh manusia. Karena dia pakai al, walaupun lafaznya tunggal mufrad, tapi ketika ada alif lam di situ, maka dia bermakna umum. Ya, bermakna umum. Dan ini banyak dalam Al-Qur'anul Karim kalau kita perhatikan ayat-ayat seperti ini. Ya, sama dengan di surah Al-Asr misalnya, dikatakan oleh Allah, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sungguh al-insan. Ya, sama juga lafaznya satu, tapi ini mencakup seluruh apa? Manusia. Innal insan lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam apa? Kerugian. Ya, kemudian diterangkan pengecualian di situ 4 golongan yang tidak merugi. Nah, maka ini dari ayat yang ketiga, khalaqal insan. Dan ini sebenarnya ayat-ayat di surah Ar-Rahman ini dia mirip dengan ayat di surah Al-Alaq yang sudah kita baca ya di ayat pertama dari penjelasan ayat-ayat hukum seputar keutamaan ilmu syar'i ini. Perhatikan ayat di surah Al-Alaq ya. Kita ulang kembali. Dikatakan oleh Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kata Allah, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Mencipta. Khalaqal insana min 'alaq. Dialah Allah yang telah mencipta manusia dari segumpal darah. Ya. Kemudian dikatakan dia setelahnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu yang paling mulia. Allamal insana atau allama Iqra wa rabbukal akram. Apa ayatnya? Alladzi 'allama bil qalam. Ya, yang telah mengajari manusia dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah yang telah mengajari manusia pada apa yang dia tidak ketahui. Ini mirip ya. Ini sudah kita terangkan di faedah keutamaan ilmu di situ. Maksudnya ilmu itu merupakan awal nikmat yang paling terbesar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yang sama dengan surah Ar-Rahman ini. Tadi sudah kita isyaratkan. Di sini diulang-ulangi 31 kali. Ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Nikmat Rabb kamu berdua manakah yang kalian dustakan lagi wahai manusia dan jin. Diurut di sini nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang paling pertama disebut adalah nikmat Allamal Quran. Ya, yang mengajarkan Al-Quran. Ini menunjukkan ilmu agama adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Ya. Jadi kalau dia dikatakan nikmat, hendaknya kita bersyukur. Tatkala seorang itu dimudahkan untuk mempelajari ilmu. Ya. Banyak orang di luar sana yang tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dimudahkan untuk mempelajari ilmu agama. Kadang juga dia sudah tahu ada ilmu agama,
tapi susah dia untuk datang belajar misalnya. Ya. Jadi ketika seorang dimudahkan untuk belajar agama Allah, itu merupakan nikmat yang hendaknya dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia diberi hidayah oleh Allah di masa-masa ketika dia masih muda misalnya. Ya. Walaupun ada sebagian dari kita mungkin diberi hidayah di masa tua, tapi semuanya hendaknya kita syukuri. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat itu, agar nikmat itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khalaqal insan, dialah Allah yang telah mencipta manusia. Jadi al-insan di sini itu mencakup seluruh manusia. Walaupun sebagian ulama ada yang menafsirkan al-insan di sini yaitu Nabi Adam alaihissalam. Sebagian lagi menafsirkan al-insan di sini maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu penafsiran-penafsiran ya di kalangan para ulama. Nah, kemudian dikatakan di ayat yang terakhir, Allamahul bayan. Dan dialah Allah yang telah mengajari manusia itu al-bayan. Al-bayan ini ya, ada banyak penafsiran diterangkan oleh para ulama. Di antaranya dari penafsirannya al-bayan, kalau makna secara asalnya kan al-bayan itu kan penjelasan. Ya, penjelasan ya, al-bayan. Tapi kalau kita lihat dari penafsiran para ulama, al-bayan itu luas, bisa mencakup ya penjelasan. Dia bisa berbicara misalnya, ya, dia merangkai kata-kata. Ini dari makna al-bayan. Dan juga dari penafsiran al-bayan adalah seorang itu bisa menulis ya dengan pena. Ini juga dari mana al-bayan, mirip dengan ayat di surah Al-Alaq yang sudah kita baca tadi. Ya. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajari manusia dengan pena. Ya, ini juga dari mana al-bayan. Dia bisa menjelaskan, dia bisa menulis dengan pena. Dan juga di antara ulama yang lain ada yang menafsirkan dari mana al-bayan adalah dia bisa menjelaskan hukum-hukum yang halal dan yang haram, ya, yang baik dan yang buruk. Dia bisa jelaskan jalan hidayah dan jalan kesesatan, ya, agar seorang itu mengetahui lengkap dari perkara agama ini. Nah, ya, makanya dari uraian ringkas dari surah Ar-Rahman ini. Ya. Jadi ayat-ayatnya ringkas ya, misalkan bisa dipahami. Tujuan kita membaca ayat-ayat ini agar kita memahaminya, ya, mendalaminya. Minimal kita pahami dari makna terjemahannya. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ya. Di sini ada satu titik pembahasan juga selain dari keutamaan ilmu yang sudah diterangkan tadi. Ya. Nah, di sini ketika kita lihat dari sebab turunnya ayat ini ya. Ini dari ilmu pokok juga yang perlu kita ketahui, ilmu yang wajib. Ketika kaum musyrikin bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah itu Ar-Rahman? Siapakah itu Ar-Rahman? Maka Nabi diturunkan ayat ini. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Di sini ada isyarat ya, agar seorang itu dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang dia sembah. Di antara dari metode seorang mengenal Allah, dia kenal Allah dengan mencermati, memahami dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya kan nama Allah. Ya. Allah itu kan artinya yang disembah atau yang diibadahi. Ar-Rahman tadi sudah diterangkan. Maknanya adalah yang memiliki rahmat yang sangat luas. Ini dari ilmu-ilmu dasar. Agar seorang bisa mengenal Allah,
Subhanahu wa taala. Dikenal Allah dengan memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian diterangkan dari sifat-sifat Allah setelahnya. Allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, yang mencipta manusia. Ini dari penjelasan sifat-sifat Allah. Ya. Dari kandungan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah dikenal dengan melihat kepada ayat-ayatnya. Ya, dengan ayat kauniyah atau ayat syar'iyah. Nah, di antara ayat kauniyah adalah alam semesta ini yang telah kita saksikan bersama. Wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Dan di antara ayat-ayatnya adalah malam dan siang. Pergantian malam dan siang. Ya, silih bergantinya malam dan siang ini merupakan tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula adanya matahari dan bulan. Adanya matahari dan bulan ini merupakan dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang kedua kita mengenal Allah dengan membaca ayat-ayatnya yang syar'iyah. Itulah tadi dikatakan Allamal Quran, yang telah mengajari Al-Quran, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dipahami ya? Itu ada isyarat akan ayat syar'iyah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau khalaqal insan itu ada isyarat akan ayat kauniyah tadi itu, yang Maha mencipta. Ya. Kemudian dari ilmu yang lain lagi, dari ilmu-ilmu seputar ma'rifatullah, agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal bahwasanya Allah mencipta kita, mencipta manusia di muka bumi ini itu punya maksud. Ya. Bukan dicipta sia-sia. Ya, kita dicipta oleh Allah untuk beribadah kepadanya, mewujudkan makna ibadah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang paling agung adalah tauhid. Ini merupakan perintah Allah yang paling besar. Dan larangan yang paling besar adalah kesyirikan. Ya, perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin dari ilmu-ilmu dasar seorang dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu apa itu arti nama Allah. Kemudian dia mengetahui dengan apa dia dikenal, dengan melihat kepada ayat-ayatnya. Dan dia mengetahui Allah menciptakan manusia ini ada maksud. Ya. Dan diterangkan tadi apa dari syariat, dari perintah Allah yang paling besarnya itu tauhid, dan larangan yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekilas dari ilmu ma'rifatullah yang kita akan ditanya di alam kubur nanti. Di soal yang pertama yaitu man rabbuk, siapakah Rabb yang kamu sembah di muka bumi ini. Jadi kalau dia tidak belajar, dia tidak akan bisa menjawab. Maka ini dari penjelasan ringkas dari ma'rifatullah. Walaupun nanti ada buku-buku yang menjelaskan rinci tentang masalah itu, nanti insyaallah taala kita akan mengkajinya. Baik. Ya, mungkin waktunya sudah hampir habis. Kita simpulkan dari ayat-ayat, faedah ayat yang telah kita bacakan tadi. Jadi faedah pokok penjelasan tadi ya, dari sisi keutamaan ilmu syar'i. Ilmu itu merupakan nikmat yang paling terbesar, yang paling pertama, yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wajib kita syukuri. Tadi sudah diterangkan ya kenapa dikatakan nikmat yang paling besar. Nah, di ayat ini diulang-ulangi tadi. Ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan nikmat yang paling pertama dikatakan di situ apa tadi? Allamal Quran. Ya, itu faedah pokok. Kemudian dari faedah yang lain dari ayat ini juga penjelasan akan penetapan nama Allah, itu nama Ar-Rahman.
Dan juga padanya dari ayat ini juga yang telah kita bacakan penjelasan sifat ilmu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dan juga padanya ada penetapan kitab suci yang paling termulia yang turun, itu kitab suci umat Islam, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dan juga pada ayat ini juga diterangkan kepada kita bahwasanya manusia itu asalnya dia tidak punya apa-apa dari ilmu, tapi Allah yang mengajarkannya, Allah yang mengajarinya. Dan itu banyak dari metode Allah mengajarkan ilmu kepada manusia. Mungkin diutusnya dengan apakah dia dengan cara diutusnya para nabi dan rasul, ya, diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ya, ini kan dari metode-metode Allah mengajarkan ilmu kepada manusia. Dia dikenalkan hidayah oleh Allah, berjumpa dengan guru yang bisa mengajarkan dia Al-Quran. Ya, itu dari cara-cara Allah mengajarkan Al-Quran kepada manusia, kepada hamba-hambanya. Ya. Jadi padanya ada penetapan bahwa manusia itu tidak punya apa-apa. Dia diberi oleh Allah ilmu agama. Maka pemberian yang besar ini hendaknya kita bersyukur, mensyukurinya, ya, bersyukur kepada Allah akan nikmat tersebut. Dan juga pada ayat-ayat yang kita bacakan penjelasan tentang sifat Allah yang Maha Mencipta. Ya, dikatakan tadi khalaqal insan. Ya. Dan juga di sini ada penetapan nama Al-Alim untuk Allah Subhanahu wa taala yang Maha berilmu. Dan juga padanya ada penetapan nama Al-Khaliq, dialah Allah yang Maha Mencipta, yang Maha Mencipta. Baik. Dan ya, di sini juga ada penjelasan akan keutamaan dari ilmu al-bayan, ilmu menjelaskan sesuatu. Ini perlu dipelajari, ya. Nah, agar seorang itu bisa menyampaikan agama ini dengan mudah, diterima dengan baik oleh manusia. Itu kadang butuh, ya, dipelajari dari cara-cara penyampaian dan seterusnya kepada lewat talaqi kepada guru. Ya, tapi segera itu dari sebagian dari faedah ayat yang bisa kita terangkan. Ya, tapi silakan kalau ada yang mau ditanyakan kita tanya jawab sedikit sebelum kita tutup. Tentang masalah tobat tadi, ya. Iya. Baik. Jadi tobat itu kan ada syarat-syaratnya. Dikatakan dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Ini baru taubat yang benar. Ya, sekarang apa taubat nasuha? Taubat nasuha itu maksudnya dia penuhi syarat-syarat taubat yang diterangkan dalam Al-Quran dan Hadis. Yang pertama dari syarat taubat yang nasuha, dia ikhlas dalam taubatnya, karena taubat kan ibadah. Ya, ibadah itu diterima oleh Allah dengan keikhlasan, di antara syaratnya kan sudah diterangkan. Kemudian dari syarat taubat yang nasuha juga dia menyesali dari dosa tersebut. Ada penyesalan. Ya, jangan dia bertobat tapi dia tidak menyesal melakukan dosa itu, tapi ada penyesalan. Kemudian dari syarat tobat yang nasuha juga, dia tinggalkan dosa tersebut. Ya, setelah dia bertobat, dia tinggalkan dosa tersebut. Ya, dia bertekad tidak akan mengulanginya lagi.
Itu juga diantara apa? Dari syarat tobat yang nasuha. Kemudian diantara syarat tobat yang nasuha juga, dia bertobat selagi masih ada waktu bertobat. Ya, selagi dia masih hidup, sebelum nyawanya ditenggorokan, itu merupakan waktu dari tobat yang nasuha. Karena ketika sudah ditenggorokan nyawanya, maka tidak akan diterima lagi tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini di antara syarat-syarat tobat yang nasuha. Dan seorang itu kan tidak ada yang suci dari dosa. Dia senantiasa hendaknya bertobat kepada Allah. Dan Nabi SAW itu diterangkan dalam hadis. Kadang di suatu majelis, ya, satu hari itu boleh bertobat sampai 70 kali. Ya. Di sebagian riwayat yang lain dikatakan sampai lebih 100 kali. Ini Nabi SAW yang sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Tapi masih juga apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia tidak ikhlas dalam bertobat, maka itu bukan syarat tobat yang nasuha tadi ya. Atau dia misalnya bertobat tapi dia hanya main-main saja. Ya, dia mau ulangi lagi dosa itu. Itu bukan syarat tobat yang nasuha. Dia tidak menyesalinya. Itu bukan syarat tobat yang nasuha. Itu yang dikatakan tadi, mungkin dia gagal dalam bertobat. Tapi Allah itu sangat cinta kepada hambanya yang bertobat. Ya. Karena rahmat Allah sangatlah luas. Inna rahmati sabaqat ghadabi, kata Allah. Sungguhnya rahmatku itu mendahului kemurkaanku. Jadi hendaknya seorang itu dia punya harapan dalam bertobat agar diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang ketika dia telah bertobat, maka itu artinya dia sudah tidak punya dosa lagi. Sepanjang dia memang penuhi tadi dari syarat-syarat tobat yang nasuha yang sudah diterangkan. Itu aja yang dia pikirkan dalam masalah itu, agar tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah azan gini ya? Jadi sudah satu lagi atau kita tutup? Ya, mungkin segera itu dari akhir majelis kita. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Ya, kita akhiri majelisnya. Saya tidak tahu di tempat ini berapa kali talim ya. Kemarin hari Jumat, sekarang disuruh lagi hari ini. Ya, karena ada ustadz yang kosong, jadi kita isi kemarin hari Jumat. Ya, mungkin sementara kita talim 2 kali saja di sini ya. Di Jumat lagi mungkin insyaallah taala kita talim lagi kalau belum pulang ustadz yang lagi keluar. Baik, mungkin segera itu dari akhir majelis. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Dan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.